Assalamualaikum untuk yang ada di Hong Kong ya. Ada Mbak Soplo, ada Mbak Eni Biru, kemudian ada Kang Mas Tam, pagi juga buat Ibu Siti Alfiah. Assalamualaikum Bu Siti Alfiah. Kemudian ada siapa lagi nih? Ya, ya. Oke, teman-teman semuanya, silakan untuk mengajak teman-temannya, sahabatnya, keluarganya untuk mengikuti kajian pada pagi hari ini. Insya Allah nanti kita akan mempelajari, kita akan mendengarkan dari Coach Nakoy tentang jiwa, ya. Jadi teman-teman semuanya, ini baru ada 8 yang masuk. Oke, selamat. Assalamualaikum. Ini Mbak atau Mas ini? Harisal. Ada lagi. Ya. Assalamualaikum Pak Mujiono. Waalaikumsalam. Dan Ya, ini Pak. ibunya juga diajak lah. Iya. Ya, oke. Bentar. Siapa lagi? Bu Siti Alfia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subuhan. Lagi nunggu subuh. Subuh. Ya, wisubu ya. Ya, belum. 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 Di sana belum subuhan ya? Belum. Oh, Ini duluan mah. sih. Iya. Oke, sambil menunggu subuhan ya, Bu ya. Oke, Iya. teman-teman semuanya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya jamaah kajian. Ini adalah kajian dari Seven Awareness dari Rumah Kesadaran. Alhamdulillah
Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan sehat, kemudian kesempatan nikmat ini untuk melaksanakan umur panjang. Semoga umur panjang kita berkah untuk beribadah. Sehingga pada kesempatan kali ini, pagi ini kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin Ahad pagi dari Rumah Kesadaran yang dibimbing oleh Coach Nakoy. Oleh karena itu, teman-teman semuanya yang saat ini mungkin saudaranya bisa diajak temannya, tetangganya, boleh ya diajak ini karena ini adalah kajian umum. Sehingga semakin banyak kita menebarkan kebaikan kepada orang lain. Tak lupa salam dan sholawat semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat di akhir nanti. Semoga kita juga menjadi umatnya yang selalu dirindukan oleh Rasulullah, karena kita umat Rasulullah itu benar-benar dirindukan oleh Rasulullah, umat yang nggak pernah ketemu, nggak pernah kenalan, tapi Rasulullah ternyata merindukan umatnya, yaitu kita. Semoga kita menjadi umatnya yang selalu menghadiahkan sholawat kepada Rasulullah, karena hanya Rasulullah lah yang memberikan syafaat di akhir nanti, sehingga kita selamat di akhirat. Insya Allah ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, jamaah, dan tak lupa sebelumnya yang terhormat Coach Nakoy dan juga Bunda Dewi, juga Bapak Ibu manajemen di Rumah Kesadaran, mari semuanya kita doakan beliau-beliau semoga diberikan kesehatan dan juga diberikan kesempatan umur panjang, berkah, rezeki berlimpah, bahagia, sehingga beliau-beliau inilah yang mengajak kita, memberi ilmu kepada kita untuk menapaki kehidupan di dunia ini untuk menjadi manusia di atas rata-rata. Oke, untuk selanjutnya sebelum kita sambutan, mungkin kita akan dengarkan dulu lagu dari Rumah Kesadaran. Silakan. Mas Bali. Oh, iya. Ayo kita bersama Mendapatkan Ayo kita bersama merapatkan barisan, membangun aula kesadaran untuk kemaslahatan. Lagi ada kesempatan, jangan sia-siakan. Kita semua bergandeng tangan untuk satu tujuan. Jangan ragu, jangan bimbang. Ayo kita buktikan. Ikhlaskan hati, kuatkan jiwa dengan penuh kesadaran. Ayo para donatur Rumah Kesadaran, kita semua bersinergi mewujudkan impian. Bahagia jiwa raga menjadi insan paripurna, sukses di atas rata-rata menuju bawah jauh. Ayo kita bersama merapatkan barisan, membangun aula Ada plastiknya kan? Ya. Nih, tarik plastik. tempat belajar bersama, membangun dunia
Alhamdulillah. Oke, demikian tadi ini adalah lagu Mares ya, Mares dari Rumah Kesadaran, yaitu membangun aula kesadaran. Oleh karena itu, monggo Bapak Ibu yang berkenan gitu ya, ya diharapkan gitu untuk memberikan donasinya agar aula kesadaran ini terwujud sehingga semakin banyak manfaat di rumah di aula kesadaran sehingga kemaslahatan untuk kemaslahatan umat gitu ya. Oke Bapak Ibu semuanya, untuk mengawali kajian pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca Al-Fatihah ya. Oke, liridho ilahi ta'ala, sayun lillahi ta'ala, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iya kan ya siratal mustaqim siratal ladzina khairil alaihim Oke, makasih. Ya. Semoga acara ini nanti berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya sambutan, ya sambutan sebentar ngecek ada Bunda Dewi. Bunda Dewi sudah ada belum ya? Bunda Dewi, oh ya. Oke, untuk sambutan dari Rumah Kesadaran dipersilahkan Pak Fahrul. Monggo Pak Fahrul. Ya baik Bu Siti DJ, Jangkrik. Terima kasih. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa membersamai kajian The Seven Awareness setiap Ahad pagi. Pagi ini adalah 8 Januari 2023. Ya, masih mengawali tahun baru. Semoga kita yang membersamai kajian setiap Ahad pagi ini selalu dilimpahkan rezeki, sehat walafiat, sukses, kaya, dan bahagia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam. Kita bisa membersamai kajian setiap Ahad pagi ini. Dan yang membersamai acara ini tentunya selalu sehat walafiat, sukses, kaya, dan bahagia. Yang sama-sama kita hormati guru kita Coach Nakoy, serta Direktur Rumah Kesadaran, Ibu Dewi Umroni Yusuf NPD, beserta keluarga, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, sukses, kaya, dan bahagia. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang membawa umatnya dari alam kegelapan menuju terang benderang. Ya, beberapa informasi dari Rumah Kesadaran. Yang pertama adalah sedekah setiap Jumat. Semoga yang selalu memberikan sedekah Jumat ke Aula Rumah Kesadaran selalu dimurahkan rezekinya. Juga setiap Rabu malam, ya malam Kamis, itu ada review
21 Day to be Transhuman, dan Kamis webinar 21 Day to be Transhuman. Juga hari ini adalah memasuki hari ketiga The Seven Awareness. Selamat kepada yang ikut The Seven Awareness. Ya, sebagaimana yang kami tayangkan di sini, untuk Aula Rumah Kesadaran sekarang sudah alhamdulillah sumbangan sedekah alumni untuk pembangunan Green Building Aula Rumah Kesadaran Nakoi Point Center hari ini terkumpul Rp117.250.000. 117.250.000 rupiah. Ini adalah sedekah para alumni, sudah ya 67 orang ya. Semoga yang belum nanti bisa ikut untuk sedekah Aula Rumah Kesadaran ke rekening mandiri atas nama Yayasan Rumah Kesadaran dengan nomor 118.001.242.8768. Ya, sekali lagi terima kasih pada yang sudah sedekah dengan bahagia. Semoga dilimpahkan rezekinya. Sukses. Nah, ini adalah aula dengan kapasitas 300 orang ya. Dengan anggaran keseluruhannya 1 M, yaitu 1 miliar. Tapi tahap pertama ini dibutuhkan 300 juta untuk lantai 2 ya. Lantai 2 ini ya seperti ini nantinya. Kita berafirmasi bersama semoga apa yang dicita-citakan oleh dari Rumah Kesadaran bisa tercapai dan kita bisa belajar di sini, karena di sini juga ada PKBM ya untuk SD, SMP, SMA yang putus sekolah itu difasilitasi, juga ada untuk para alumni atau PAUL ya, pendidikan usia lanjut. Jadi bagi yang sudah pensiun bisa bergabung di sini untuk bersama-sama kita ikuti kajian. Ya, kajian kali ini adalah Ginatun Nafas, yaitu kaya jiwa, karena jiwa itu begitu penting, nanti akan dikupas tuntas oleh Coach Nakoi. Demikian kita bacakan suratul Fatihah dulu untuk yang sudah sedekah baik Aula Rumah Kesadaran maupun sedekah Jumat. Allah hadiniah waliyatin solihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, demikian informasi dari Rumah Kesadaran. Terima kasih atas segala perhatian. Salam kesadaran Indonesia. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Farul yang telah menyampaikan dari Rumah Kesadaran bahwa ada bermacam-macam kegiatan di Rumah Kesadaran, salah satunya adalah kajian pagi ini. Dan Bapak Ibu semuanya, bahwa kajian ini adalah berawal dari training The Seven Awareness gitu ya. Sebelum membaca buku, kami mohon untuk jamaah di sini ya, mungkin alumni atau jamaah, untuk sharing manfaat dari kajian pagi hari ini. Yang sudah mengikuti kajian mungkin sudah berulang gitu ya, boleh sampaikan sharingnya pada pagi hari ini. Mungkin Pak Mujiono bisa sharing manfaat dari kajian ini, Pak Mujiono. Terima kasih Bunda Siti. Pertama dan utama kami ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan bisa berjumpa kembali dalam Zoom ini. Yang kedua, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada guru kita, Coach Nakoi,
yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingannya kepada kita semua pada Zoom-Zoom yang akan datang dan yang setelah kita ikuti. Baik, Bu Siti, saya berterima kasih sekali karena telah banyak mengikuti Zoom atau material-material yang telah disampaikan Coach Nakoi dari 21 days hingga sampai 7 awareness. Manfaat dan hikmahnya 21 days itu, saya itu waktu pertama itu sedekah, terus apa itu memaafkan, berjiwa besar, itu memang sangat-sangat luar biasa manfaatnya. Waktu saya disuruh itu memaafkan itu memang betul-betul sangat sulit waktu itu. Dan terus menangis saya itu waktu itu suruh menulis itu dari saudara-saudara kita, orang tua kita, ada 10 orang yang kanan kiri kita untuk ditulis, untuk dimaafkan, dan memaafkan itu memang sangat terharu sekali waktu itu. Terus selanjutnya di waktu ini mengikuti L7 awareness itu memang lebih dahsyat lagi ilmunya, terutama itu mengenai thinking silent, terus sampai ke surrender itu. Memang ilmu ikhlas itu yang sangat berkesan di hati saya. Ilmu ikhlas memang mudah diucapkan, susah untuk dijalani, itu memang betul. Sampai sekarang pun saya masih diuji mungkin kali karena oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sekarang ini saya terus ada masalah-masalah yang sangat banyak, tapi setelah mengikuti ilmunya Coach Nakoi surrender itu, saya kuat, saya tabah, saya sabar itu. Setiap harinya ini di rumah ini pasti ada kejadian-kejadian yang sangat tidak menyenangkan hati. Nah, karena saya masih bersama orang tua, dan orang tua itu orang tua mertua dan kakak ipar saya itu. Jadi di setiap hari itu di telinga itu ada saja masalah yang tidak enak di hati saya itu. Tapi karena ujian dan kesabaran saya, dan saya karena cinta kepada anak saya, sebetulnya saya itu sudah punya rumah sendiri sama istri saya itu. Tapi anak saya tidak mau diajak ke rumah saya sendiri, masih mau ke neneknya itu, di tempat neneknya. Jadi apapun yang terjadi saya cuma istiqomah aja. Karena saya cinta pada anak saya mengalah terus apapun ada pembicaraan apapun setiap harinya itu. Saya betul-betul saya dalami, betul-betul saya ikhlaskan semuanya. Mungkin Allah akan tunjukkan kebenaran kepada saya. Gitu saja Bu Siti, sedikit sharing ini. Kami ucap terima kasih pada Bu Siti dan teman-teman semuanya.
Oke, terima kasih Pak Mujiono, Masya Allah. Semoga dengan semakin belajar dari yang kemarin ya Pak, sudah ikut 21 Days, kemudian The Seven Awareness. Sekarang mengikuti kajian-kajian pada pagi hari ini, itu semakin mempertebal dari keyakinan kita ke Allah bahwa Allah ngasih masalah, pasti ada solusinya. Dan Allah ngasih masalah, pasti kita kuat. Nggak melebihi kemampuan kita. Gitu ya Pak Mujiono ya. Semangat Pak Mujiono. Oke. Oke, teman-teman semuanya, Bapak Ibu, pada kajian pagi hari ini, yaitu tadi temanya adalah hinaan nafs ya. Nah, ini adalah sebenarnya diambil dari buku ini ya, The Seven Awareness, yaitu The Power of Soul. Mungkin dari sebentar ada siapa? Mungkin bisa Bu Dasih bisa membacakan buku ya Bu. Halaman 133. Assalamualaikum Bu Dasih. Atau Mbak Atik nih. Mbak Atik dari Malaysia. Assalamualaikum Mbak Atik. Mbak Atik. Waalaikumsalam, Mbak. Saya di hospital nih. Oh, ada. Boleh, Oh, boleh iya, yang iya. lain? Ya, oke. Semoga sehat Sorry. selalu ya Mbak. Semoga Oke, sukses. makasih. Iya, Oke, iya. makasih. Sorry. Iya. Oke. Bu Dasih, siap Bu Dasih ya. Siap, Bu. Oke. Halaman berapa tadi? The Power of Soul. 130. 133. 133. Sampai alam semesta dan jiwa. Nanti halaman 134. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. The Power of Soul. Kita adalah makhluk spiritual yang sedang mendiami badan kasar, bukan badan kasar yang sedang belajar spiritual. Kita adalah makhluk spiritual. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati puas, lagi diridoinya. Maka masuklah ke dalam kelompok hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Al-Fajr ayat 27-30. Sepanjang sejarah terciptanya manusia, dari azali sampai detik ini, manusia-manusia sejati sedang belajar bagaimana menjadi manusia sesungguhnya. Learn to be human. Satu pertanyaan besar adalah, mengapa perlu belajar menjadi manusia? Bukankah kita sudah menjadi manusia? Jawabannya jelas, belum tentu. Mengenal hakikat manusia tidak semudah membalikan tangan. Bahkan kita tidak pernah habis mengupasnya. Ribuan buku, ribuan pemikir, ribuan tulisan, sejak ilmu pengetahuan muncul tidak pernah selesai membahas eksistensi dari manusia sejati. Mungkin para pemikir dan para cendekiawan telah mampu berhasil menemukan titik temu manusia secara fisik atau badan, tetapi mereka belum merasa cukup menggali sisi lain tentang manusia, yaitu jiwa, nafs. Bahkan sampai dunia ini berakhir, kita sebagai manusia belum cukup untuk mengupas jiwa kita sendiri. Anda tahu kenapa? Karena jiwa berasal dari roh Tuhan. Sementara badan kita berasal dari alam, yaitu tanah. Ilmu yang mempelajari tentang alam bisa ditemukan. Sementara ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau roh hanya sedikit. Hal inilah yang menyebabkan manusia adalah makhluk multidimensi. Kadang-kadang di satu sisi bisa sebagai objek, di sisi lain bisa sebagai subjek dalam menemukan kebenaran yang universal. Dalam mencari eksistensi diri dari Tuhannya, manusia diberikan sarana yang disebut wahyu. Menurut Said Hussein Nasr, dalam bukunya The Heart of Islam, Enduring Value for Humanity, secara garis besar, wahyu Tuhan dibagi menjadi 3 bagian penting, yaitu alam semesta, manusia itu sendiri, dan kitab suci. Ketiganya dipandang sebagai kitab.
untuk dipelajari makna dan isinya. Yang pertama, makrokosmos adalah kitab alam untuk dibaca dan dijelaskan. Kedua, kitab jiwa dalam diri kita, mikrokosmos. Dan terakhir adalah kitab suci yang diturunkan berdasarkan kasih-Nya untuk membimbing manusia sepanjang masa dan sebagai dasar dari berbagai agama dan sekaligus menjadi kunci untuk membaca kedua kitab sebelumnya, yaitu alam semesta dan jiwa. Oke. Ya, Terima kasih Bu Dasi. Ya, demikian tadi teman-teman, ini pembacaan buku ya dari Self and Awareness. Di sini adalah bagian yang keempat ya. Jadi kalau Bapak Ibu dalam seperti yang disampaikan tadi Pak Mujiono ya, bahwa setelah mengikuti pelatihan ini ternyata begitu banyak manfaatnya, sehingga dalam menjalani kehidupan itu dengan hati yang tenang, seperti itu ya Pak Mujiono ya. Oke teman-teman semuanya, kita sambut selanjutnya kajian yang akan disampaikan oleh coach kita, yaitu Ustadz kita ya, Ustadz Nakoy, yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Siapkan hati pikiran kita untuk menerima ilmunya, sehingga dengan hati dan pikiran yang jernih, ilmu akan terserap dengan baik. Dan jangan lupa, kalau ilmu sudah dapat, jangan hanya digenggam, tapi jalankan, praktekkan, sehingga akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Oke, untuk selanjutnya, Coach Nakoy dipersilahkan. Monggo, Coach. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala Nabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala al-Islam alladzi tardahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah basyira wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa annahu huwa aghna wa aqna. Sadaqallahul azim, sadaqallahul karim. Yang saya doakan para sahabat-sahabat alumni semua di sini dan teman-teman yang baru bergabung, saya doakan sehat walafiat, kemudian bahagia tanpa syarat, dan juga insya Allah sukses dunia dan akhirat. Seperti yang sering disampaikan ya, wa ja'alnakum minasyakirin wal mukhlisin, dan kita semua disatukan bersama orang-orang yang penuh syukur dan ikhlas. Wa arhamna bi rahmatikal azim, dan kita juga akan mendapatkan rahmat yang sangat besar. Wa adkhilna wa iyyakum ilal jannati na'im, dan semua dari kita insya Allah dimasukkan ke dalam surga jannati na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin Allahumma amin ya. Salah satunya dengan belajar dan juga istiqomah seperti yang sedang dilakukan pada kesempatan hari ini. Dan salawat dan salam mari senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nama Rasulullah dimuliakan di bumi, di dunia dan juga di akhirat. Dan tentu saja kalau para peneliti, penulis buku tentang Rasulullah SAW tidak pernah akan ada habisnya. Buku-buku yang terus ditulis tentang Rasulullah begitu menginspirasi, tidak hanya untuk umat Islam, tapi juga untuk dunia. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih juga kepada MC kita, Bu Siti, kemudian tadi Pak Fahrul, Bu Dasi, dan tentu sahabat-sahabat yang great, Pak Mujiono, juga peserta yang pertama, Bu
Siti ya, yaitu Bajoplo ya. Kayak Bajoplo masuk dari jam 4 kayaknya. Belum diterima Zoom-nya ya, sudah masuk duluan. Dan selamat datang juga untuk semua sahabat-sahabat hati saya di sini ya. Orang yang saya doakan, yang saya hormati. Niniani ya, Bu Yupi ya. Kemudian sahabat-sahabat semua. Pak Yudi dan istri tercinta Bu Dasih ya. Kayaknya kita ada couple ya, ada Pak Mujiono dan Bu Darti, ya. Kemudian ada Pak Yudi dan Bu Dasi. Dan terima kasih tim Rumah Sadaran, Mas Kembali dan tim yang menyiapkan kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Sahabat-sahabat yang great, sebelum kita doa bersama dan saling menyapa ya teman-teman yang great. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membuat garis besar ya dalam sebuah hadisnya bahwa ya laisal ghina an kasratil ard walakinnal ghina an-nafs. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa laisal ghina, kaya itu bukan semata-mata banyak ya harta, an kasratil ardi. Tetapi kata Rasulullah, yang pertama, walakinnal ghina an-nafs. Tapi kaya yang sebenarnya adalah kekayaan hati. Ini sejalan dengan apa yang sedang kita belajar bersama-sama bahwa orang kalau sudah kaya hatinya, maka dia bertakwa. Dimanapun dia berada. Rasulullah juga melalui hadis riwayat Tirmidzi misalnya menyampaikan ittaqullah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Jadi dimanapun kita berada, bertakwalah kepada Allah. Orang-orang yang kemudian ya kaya jiwanya, insya Allah dia akan melakukan infak. Infak ini kalau mungkin kita sering dengar ya, atau sering melihat kalau di masjid ya ada 3 tulisan yang mirip, tapi kadang-kadang penuh dengan pertanyaan ya. Ada infak, ada zakat, ada sedekah, betul nggak ya? Infak, zakat, sedekah ya. Nah kebetulan saya 4 tahun mengurusi masjid, jadi marbot, jadi memang hampir tiap hari membacanya itu Bu Siti ya, infak, zakat, sedekah ya. Apalagi di Masjid Fatullah, terutama ketika puasa Ramadan. Ya. Jadi infak, zakat, dan sedekah ini sering kita lihat ya di masjid di mana-mana ya. Jadi infak itu memang dari kata nafaqah. Ya, dalam ilmu nahwunya ya, yang memiliki arti terowongan ya, atau jalan keluar. Sehingga infak munafikun ini artinya orang dalam terowongan. Munafikun. Jadi tetapi terowongannya ada 2. Ya, ada 2 pintu keluar. Pintu keluar sebelah sana baik atau muslim, ini kebalikannya. Jadi orang yang munafikun itu mukanya 2 memang, ya. Pintu keluarnya 2, dia bisa kanan bisa sini, ya. Dia bisa tidak istiqomah atau ya tidak bisa dipegang ya, orang munafikun. Jadi orang munafikun itu orang yang dalam terowongan. Nah, secara garis besar, infak itu memang sesuatu yang dikeluarkan. Sesuatu yang dikeluarkan itu adalah infak ya teman-teman ini. Sahabat-sahabat hebat. Sehingga sedekah itu bagian dari infak. Zakat juga serupa. Jadi kalau misalnya ya, sahabat-sahabat yang great, zakat ini kan memiliki makna minimal 2 ya. Pertama, pengembangan
Kedua adalah kesucian, yang di dalamnya ada keberkatan. Jadi orang-orang yang, dan kalau zakat itu sudah ditentukan. Ya. Kalau sodako ya tidak ditentukan ya. Infak juga serupa ya teman-teman itu. Nah, infak dan sodako, infak pasti di dalamnya adalah zakat. Tapi zakat belum tentu infak, gitu kan. Karena semua pengeluaran termasuk kategori infak ya teman-teman itu. Tapi kita karena sudah sering atau mafhum infak, zakat, dan sodako ya teman-teman itu. Kalau zakat pasti sudah ada takarannya, aturannya, ditetapkannya dan sebagainya ya. Bahkan kayak zakat fitrah itu ditentukan sampai kapan waktunya ya. Ketika zakatnya sudah selesai sholat Id ya berarti bukan zakat fitrah lagi ya, sudah jadi sodakoh. Jadi kayak haji itu ada ketentuannya, kapan wukuf, kapan ini. Tapi umroh kapanpun bisa ya. Umroh kapan bisa, sehingga ada beberapa amalan yang umroh nggak ada pada saat di haji gitu. Dan haji waktunya sudah ditentukan, sementara umroh waktunya bisa kapanpun ya, semampu kita teman-teman yang luar biasa. Dan pentingnya infak misalnya, Allah berfirman kepada orang-orang yang beriman. Ya. Jadi di sini bukan kepada manusia ya. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Berarti sudah lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi ya. Kalau manusia kepada seluruh manusia, baik itu yang beriman maupun tidak, tapi kepada ya orang-orang beriman sudah lebih khusus. Sama dengan kewajiban puasa ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun misalnya. Juga ya ajakan infak ini juga disampaikan misalnya di Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat ma kasabtum. Jadi wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Yang baik-baik ya. Ya, seperti apa yang kemudian Allah keluarkan dari bumi untukmu. Jadi Allah mengeluarkan dari bumi ini yang baik-baik untuk manusia. Diharapkan kita memiliki kesadaran sebagian kecil apa yang kita nikmati, kemudian kita infakkan untuk kemanusiaan berikutnya, teman-teman itu. Bayangkan ya, Bu Siti dan teman-teman, seandainya yang Allah keluarkan dari bumi ini adalah racun-racun, ya kita nggak bisa makan apapun. Pada saat kita makan ikan, ikannya beracun, ya nggak ada yang bisa dimakan. Kita makan buah, buahnya beracun. Kita minum airnya beracun. Tapi Allah memberikan at-thayyibat, memberikan yang terbaik kepada semua hamba-hambanya, dan Allah mengingatkan kita untuk berinfak, memberikan sebagian kecil apa yang kita miliki ya, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Sehingga memang infak ini harus terlatih. Apa yang tadi Pak Mujono seringkan tentang sodako, memaafkan, dan sebagainya, memang butuh latihan dan nggak mudah ya teman-teman hebat. Nah, kalau situasinya kayak di pondok pesantren, ada gurunya, ada momentum, ada tempat yang dikondisikan, ada larangan, aturan, bahkan hukuman, lebih mudah ya. Sementara kita di sini karena semuanya dewasa, menjalankan program Seven Wonders atau 21 Days, ya semata-mata bukan karena hukuman, nggak ada hukuman yang dilakukan di sini juga kan. Ya, jadi kesadaran diri ini mendorong kita untuk melakukan istiqomah, apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Mujiono, dalam hal-hal kecil juga kalau istiqomah bisa dahsyat.
Bahkan kata-kata sumastaqamu misalnya itu satu akar dengan ya siratal mustaqim. Satu akar dengan ya teman-teman yang great aqimis shalah. Kemudian satu akar dengan aksana takwim. Jadi keberhasilan atau kemenangan atau kesuksesan seseorang itu disebut manusia yang sempurna ketika kita ya takwim. Takwim ini juga sama dengan satu akar dengan aqimis shalah. Apa yang kita afirmasikan dalam doa kita tiap sholat, ihdinas siratal mustaqim. Jadi yang ditakutkan oleh iblis itu bukan orang pintar ya, tapi orang yang istiqomah. Orang bodoh istiqomah juga ditakutkan ya, apalagi orang berilmu. Ya kalau kemudian pernah suatu hari ada iblis akan menggoda orang sholat dan pada saat mau masuk masjid ada yang lagi tidur, ya langsung kabur. Ada temannya kabur, ada orang berilmu. Jadi orang alim, orang yang berilmu itu ya sangat ditakutkan oleh iblis ya teman-teman. Kenapa? Karena orang alim ini mengajarkan istiqomah kepada orang-orang lain. Jadi melakukan istiqomah terus-menerus. Dan insya Allah orang-orang istiqomah ini nggak ada kabar buruknya. Yang ada adalah kabar baik. Seperti Allah firmankan, misalnya, ya orang-orang yang istiqomah, mereka akan terhindar dari dua penyakit manusia modern yang semalam kita bahas ya, Bu Siti, Bu Dasi, yang kita istilahnya dalam self-awareness adalah sindrom toxic success. Jadi penyakit manusia modern itu, penyakit manusia itu awalnya hanya dua, takut dan sedih. Dua perasaan ini kemudian menggurita menjadi penyakit-penyakit yang begitu banyak. Di buku Seven Awareness sendiri misalnya ada hampir 12 sindrom toksik, dari up and down, ya, kadang-kadang polipasia, chronicism, ya, banyak sekali ya. Kemudian alienasi, kemudian juga meaningless, ya. Dan ini semua ternyata menjadi derita manusia modern. Maka orang-orang yang istiqomah kemudian diberikan selalu kabar gembira oleh Allah. Allah memberitahu kepada malaikatnya, wahai malaikat, beritahu kepada hamba-hambaku yang istiqomah, wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wahai orang-orang yang istiqomah, bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan. Jadi orang-orang yang gembira, orang-orang yang selalu gembira, atau istilah kita di Seven Awareness adalah BTS, bahagia tanpa syarat, dia sedang berlatih untuk mengecilkan perasaan takut dan perasaan sedih. Bukan berarti kita bahagia tanpa syarat nggak ada sedihnya, ada, tapi kita kecilkan. Ada takutnya, ada juga. Tapi kita kecilkan, sehingga yang besar itu adalah basyirah, kegembiraan, atau syaadah, atau kegembiraan. Dan syaadah seadanya kita, atau kebahagiaan kita, dalam kitabnya Imam Ghazali, dalam kitabnya misalnya Kimya'atus Syaadah, kebahagiaan kita itu terletak ketika kita bisa ya membaca ayat-ayat Rabbih, membaca tanda-tanda kebesaran Allah, dan ketika kita bisa liqa'an ilallah, bertemu dengan Allah. Pada saat puasa juga serupa ya, salah satu kebahagiaan orang berpuasa ada dua kan, ketika berbuka puasa, dan yang kedua ketika dia bertemu dengan Allah. Jadi mau anak kecil sampai orang dewasa, sampai kakek nenek, ketika buka puasa pasti senang. Dan kemudian kebahagiaan berikutnya adalah ketika bertemu dengan Allah dalam situasi yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang memiliki adalah malam yang ditentukan. Bahkan ada yang menyebutkan Lailatul Qadar itu adalah malam yang istimewa karena malaikat sempat meragukan Nabi Adam pada saat penciptaannya.
Kenapa dari manusia yang akan dipilih ya Allah? Kenapa bukan dari kami, kata malaikat? Dan kemudian Allah tunjukkan, lihatlah nanti pada saat 10 malam terakhir, orang-orang yang kau ragukan itu akan menunjukkan kualitasnya. Maka Lailatul Qadar itu malam yang sedang sibuk semua, malaikat turun dan ingin menyaksikan pertunjukan Allah, yaitu hamba-hamba soleh, hamba-hamba yang alim, hamba-hamba yang baik, yang dia mendekatkan dirinya 10 malam terakhir tersebut dengan kebaikan, sehingga berdesak-desakan. Kata para ahli mengatakan, kalau Anda misalkan ke sebuah mall atau sebuah konser, karena penuh peserta, penonton, sampai masuk ke audio masuk ke lokasi itu berdesak-desakan, penuh, liftnya penuh, ruangan penuh, Lailatul Qadar itu penuh semua, malaikat turun ingin melihat, sehingga ada orang mengatakan pada saat Lailatul Qadar itu kayak redup alam itu ya, bagaimana mengatakan karena ada ya sayap-sayap malaikat menutupinya itu, mereka melihat Allah tunjukkan pertunjukan akbarnya kepada malaikat, lihatlah hamba-hambaku yang soleh, lihatlah hamba-hambaku yang istiqomah, yang kau ragukan pada saat ditunjukkan sebagai khalifah. Kata malaikat, kenapa bukan kami yang mensucikanmu ya Allah, kenapa dari manusia yang saling menumpahkan darah, yang berperang, yang ditunjuk? Dan Allah jawab dengan momentum Lailatul Qadar. Sehingga kata Allah, turunlah ke bumi dan semua urusan aku yang menghandle. Ya, kata Allah, semua urusan dihandle oleh Allah, dan semua malaikat menyaksikan bagaimana manusia-manusia unggul, manusia-manusia yang saleh dalam Lailatul Qadar. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Dan sebelum kita lanjutkan, saya persilakan kita saling mendoakan Bu Siti, buka video dan saling mendoakan dengan doa yang terbaik. Teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Silakan Bu Siti, kita bertemu setelah saling mendoakan. Oke, Bapak Ibu silakan untuk bisa rame nggak apa-apa ya, boleh dibuka videonya dan juga dibuka suaranya biar kita mendengarkan, saling mendoakan di antara kita. Monggo dipersilahkan. Bisa di unmute ya. Ya, ramai nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Buat yang baru sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, bahagia. Ya teman-teman, semoga sehat, bahagia, sejahtera. Semoga keluarganya semakin sakinah, anak-anaknya sehat, bahagia, sejahtera. Ani, Pamboy. Sehat selalu. Semoga bisa menghadapi sukses, semakin kadang boros terong walo. Pras itu ditutup dulu belanjanya. yang hadir di sini semua sukses, bahagia dunia akhirat. Menghadapi segala macam masalah, sehat, bahagia selalu. Pak Farul, sehat selalu. Pak Mali, sehat selalu, bahagia dunia akhirat dan kaya raya. Yang hadir di sini tidak diberikan lupa Mbak Soplo yang di Hongkong, Mbak Dewi, Risa,
Alhamdulillah, Mbak Atik, semoga segera sehat dan sehat semuanya lancar. Mbak Lili, bahagia kayak Saya nggak baik. Makan nasi udah, kirang Bu. Baik, teman-teman yang great ya. Terima kasih sudah saling mendoakan, dan seperti doa kita di dalam buku 21 Days to be Transhuman maupun Self Awareness ya. Hidup lebih sukses, lebih kaya, lebih bahagia ya teman-teman yang great. Sebenarnya kata ginaun atau ya ghani atau ghina ya teman-teman yang great, ghaniyun kalau dalam Asmaul Husna memiliki makna bahwa orang kaya itu orang yang tidak membutuhkan sesuatu ya. Jadi Allah itu ghaniyun, artinya Allah tidak membutuhkan sesuatu apapun ya. Jadi Allah Maha Kaya yang berkecukupan dan mandiri. Allah tidak membutuhkan apa-apa karena dia tidak tergantung kepada siapapun. Ghaniyun. Jadi orang kaya ya, sahabat-sahabat yang great, orang yang memang merasa cukup. Kalau untuk manusia ya, orang yang sudah merasa cukup sehingga dia bisanya adalah ya tadi berinfak, mengeluarkan karena sudah merasa cukup. Tapi ketika kemudian kita merasa kurang, kita yang ingin adalah menuntut, sahabat-sahabat yang great. Allah yang Maha Kaya ya, sahabat-sahabat, di misalnya ya Allahu wa ar-Razzaq ya, ar-Razzaq, Allah yang memberi rezeki ya, yang al-quwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Jadi oleh karena itu misalnya bagaimana kita kemudian belajar menjadi kaya ya teman-teman yang great. Ada kisah yang menarik ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dan di Madinah itu ya teman-teman yang great, orang-orang yang kaya pada saat di Mekah ikut, dan kemudian juga ya teman-teman yang great nggak langsung kaya. Karena mereka pada saat hijrah itu nggak bawa apa-apa. Bawanya hanya ya seadanya ya. Namanya hijrah dalam keadaan istilah seven awareness atau 1 minute awareness, dalam keadaan penuh tekanan ya, termasuk salah satu pengusaha kaya bernama ya Abdurrahman bin Auf. Nah Rasulullah SAW pada saat di Madinah itu ketika para muhajir atau orang-orang yang berhijrah kemudian dipersaudarakan. Misalnya ya Abdurrahman bin Auf disaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Nah, keimanan orang-orang Ansor, para penolong ini, levelnya iman sangat tinggi. Sehingga kalau dia punya 2 kuda, dibagi 2, satu buat dia, satu buat saudaranya dari Mekah. Jadi betul-betul ketakwaannya sangat tinggi, sehingga saudara itu dari Mekah itu disambut dengan begitu luar biasa, diberikan banyak keberkahan, makanan apa. Tapi yang ditanyakan oleh Abdurrahman bin Auf, mungkin kalau kita dikasih semua itu ya sangat beruntung, bersyukur, dan terima kasih sekali ya pada saat pindah tertentu ya. Tetapi yang dia tanyakan adalah di manakah pasar itu? Sehingga dalam referensi Islam, dalam dunia entrepreneurship, Abdurrahman bin Auf seringkali menjadi contoh tentang entrepreneur, tentang kesuksesan dari nol ya. Jadi dia sudah kaya, ketika ikut dengan Rasulullah, miskin, tidak punya apa-apa di Madinah. Ketika bersaudaraan dengan sahabat baru ya yang disaudarakan oleh Rasulullah, Sa'ad bin Rabi, yang ditanya oleh Abdurrahman bin Auf adalah di mana pasar itu. Ditunjukkanlah pasar, kemudian
siapa yang punya pasar ini? Yahudi gitu, orang Yahudi. Kalau tanah di depan pasar itu punya siapa? Dia nanya ke saudaranya ini ya, punya saya. Kok nggak diapa-apain? Ya tanah kosong aja kata Sa'ad bin Rabi. Boleh nggak saya buat pasar di situ? Jadi lihat ya, ekonomi Madinah mulai bergerak cepat ketika orang Muslim datang. Jadi jangan aneh kalau kemudian ketika ada pendatang tuh kota jadi modern, jadi maju, betul nggak? Ya, ya jadi Madinah ini awalnya nggak begitu cepat juga pergerakan ekonominya. Kemudian mulai bergerak cepat ketika kemudian Abdurrahman bin Auf ini kemudian masuk dan mengajak sahabat-sahabatnya melakukan satu langkah yang syariah. Apa itu? Tanah kosongnya sahabat Madinah yaitu Sa'ad bin Rabi kemudian dipatok-patok gitu Pak Yudi, dipatok-patok, kemudian orang kalau di pasar Yahudi itu sewa, kalau sekarang sewa ya. Kalau di pasarnya Muslim yang tanah kosong tadi itu tidak sewa, tapi sistemnya apa? Bagi hasil. Kalau ada apa? Pemasukan. Kalau ada keuntungan bagi hasil. Dan akhirnya banyak umat Muslim yang bagi hasil situ karena mereka pendatang juga. Dan suatu hari mereka cerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami sudah berdagang dengan jujur, dengan baik, tapi masih selalu kalah oleh orang Yahudi gitu. Kalah rame lagi. Kalah untung banyakkan dia. Kemudian padahal kita sudah melakukan dagang secara jujur. Kata Rasulullah, jangan hanya jujur, ya, tapi kemudian berikan lagi lebih dari sebelumnya. Beri nilai lebih, kasih lebih. Jadi akhirnya para sahabat-sahabat Muslim ini yang dagang sebelumnya sebatas jujur, timbangannya sesuai, tidak. Dia kemudian menambahkan lagi, menambahkan. Jadi kalau orang beli misalnya gandum sekilo, habis ditimbang benar, ditambahkan lagi. Kira-kira ya pada saat ada dagangan ditambahkan, mau Yahudi juga cerita nggak ke orang lain? Cerita, betul nggak? Ya, kalau belanja di Yahudi 1 kilo dapat segini, sedikit. Kalau di Muslim itu pendatang segini. Tersebarlah dengan cepat ke seluruh kota Madinah. Kalau belanja yang murah dan banyak bonusnya apa? Di Muslim itu. Akhirnya naiklah ya omset atau kesempatan orang-orang Muslim memimpin perekonomian Madinah. Teman-teman dirahmati Allah. Kadang-kadang kita pernah ya, atau sebagian Anda pernah belanja sayur atau mungkin kacang gitu ya ke orang lewat. Terus mungkin beli, coba lihat deh. Sudah beli, kadang-kadang dia tambahin apa? Ditambah lagi. Ditambah lagi katanya biar anget ya. Mungkin kadang-kadang pedagang sayur juga sama ya. Dagang sayur kemudian ditambahin lagi. Belinya berapa ditambahin. Dan Anda lihat aja. Itu orang makin susah atau makin maju gitu. Dan rata-rata tuh nggak susah. Kadang-kadang di kampung ya, di kampung-kampung itu kalau belanja itu ya nggak pakai hitung-hitungan yang matematis. Banyak-banyak aja udah. Ya. Di daerah tertentu kadang-kadang malah kalau orang yang nggak milih, yang dikasih malah yang apa? Yang buruk. Ya. Kadang-kadang kalau saya di dapur ada obrolan antara emak saya dengan mbak gitu, beli sayur apa, pada busuk semua. Kok bisa? Karena nggak milih. Nanya beli apa, penjualnya ngasih yang sudah busuk atau yang udah jelek. Pas pulang baru tahu. Akhirnya dipilih ya. Nah, strategi atau cara berdagang orang-orang Muslim yang seperti itu membuat namanya harum dan kemudian dipercaya oleh masyarakat ya, bahwa belanja berdagang di komunitas Muslim itu menguntungkan. Sudah jaminannya juga bagus, akuntabilitasnya bagus. Yang kedua, dapat bonusnya juga banyak. Maka pengalaman dari ya
pengalaman dari Abdurrahman bin Auf yang dibantu oleh Sa'ad bin Rabi ketika membuat pasar pada saat peristiwa hijrah pertama kali, kita bisa menyimpulkan kalau kita ingin menjadi orang yang jiwanya kaya gitu ya. Bukan hanya kaya secara ya materi, tapi jiwanya kaya dulu. Maka yang harus kita lakukan misalnya di dalam analisanya saya yang pertama adalah harus yakin dulu bahwa di dunia ini ada yang mengatur, yaitu zat yang maha luas, maha besar, maha segala-galanya. Kalau kita kemudian atau iman ya, atau iman kita naikkan bahwa memang ada yang mengatur semuanya ini, kita nggak semaunya gitu. Kita ikuti aturan. Tapi kalau kita juga tidak merasa atau kita nggak merasa tidak ada yang memantau, tidak ada yang zat yang menguasai alam semesta ini, aturannya kita buat sendiri gitu. Jadi ketika kita ikuti aturannya dan kita juga bekerja sekeras mungkin, bekerja selelah mungkin, tapi kemudian kita ikhlaskan gitu. Persis seperti dalam self-awareness, awareness yang ke-7, kita boleh bekerja lebih keras, kita boleh bekerja lebih cerdas, boleh bekerja lebih apapun, tetapi harus ada ruang kita ikhlaskan. Mau jungkir balik selelah apapun, kalau memang belum rezekinya juga nggak akan datang, teman. Jadi sahabat-sahabat yang great ya, teman-teman yang luar biasa, harus percaya di situ dulu. Tapi kalau nggak percaya, kita terlalu matematis bahwa apa yang kita dapatkan semata-mata karena kita kerja keras saja. Tapi ternyata orang-orang yang jiwanya kaya, ya, nomor satu adalah dia harus yakin dulu, yakin bahwa ya rezeki itu memang sudah ada takarannya dan rezeki itu sudah ada aturannya dan ya kita percaya kepada Allah. Sehingga tidak mudah sedih dan takut. Alla takhafu wa la takzanu. Kata malaikat, wahai orang-orang yang istiqomah, janganlah kamu takut, janganlah kamu sedih. Jadi dijamin oleh Allah dengan basyirah tadi, dengan kegembiraan, teman-teman hebat. Nah ini yang kemudian kita latih terus ya, kita latih terus bagaimana kemudian sebagai entrepreneur, teman-teman di sini, sebagai juga pegawai, sebagai business owner, atau investor, atau apapun profesi teman-teman, maka kita harus meyakini hal ini dulu. Sehingga nggak mudah panik dan marah ya. Kadang-kadang ada orang yang dagangnya sama, kalau nggak percaya kepada Allah, gampang mengalami sindrom toksik tadi ya. Yang semalam kita bahas ya teman-teman yang great. Mudah tersinggung dan tidak nyaman dengan orang baru. Ya. Ketika ada usaha terus sebelah dagang yang sama, ya akhirnya bisa konflik ya, bisa problem di situ. Coba lihat deh, pernah nggak Anda lihat? Ini salah satu filosofis orang Madura ya. Karena begitu yakinnya kepada Allah, dia bisa dagang bensin atau minyak ya di depan pom bensin. Pernah lihat nggak ya? Di depan pom bensin jualan bensin eceran. Itu orang Madura ya. Jadi di depan Alfamart dagang rokok juga. Pernah lihat kan? Coba dianalisa. Dia depan pom bensin dagang eceran itu bensin. Pom bensinnya depannya. Waktu saya tanya, Bapak nggak apa ada yang beli? Ada. Kok ada? Memang rezeki Allah udah atur. Buktinya gimana Pak? Anak saya kuliah semua dari eceran ini coba. Dari eceran itu anak saya bisa kuliah semua. Ya, jadi dia yakin bahwa Allah atur rezekinya menjual bensin eceran di depan pom bensin. Dan yang menarik ada juga yang datang ke bensin eceran padahal depannya tuh ya pom bensin. Jadi teman-teman yang great ya, pada saat jiwa kita kaya,
maka kita terconnectingnya kepada Allah gitu ya. Sehingga salah satu rencana buku saya yang sedang disusun adalah kita tidak sebatas entrepreneurship ya, tapi religiopreneur. Entrepreneur berbasis agama ya, religiopreneur berbasis kesadaran hati dan jiwa. Kalau kemudian religiopreneur ini kemudian diangkat ya, ya ternyata Indonesia itu gudangnya religiopreneur. Tapi kalau sebatas entrepreneur, ya sama Singapura kita juga kalah. Singapura yang kecil itu ya, yang jumlah wirausahawannya udah banyak sekali. Tapi kalau religiopreneur, Singapura akan kalah. Karena religiopreneur itu contoh nyatanya adalah para kiai, para ustadz yang ada di pondok pesantren, yang mulai usaha dari satu rumah, satu santri, 1 meter, tapi dia istiqomah, dia yakin, dia fokus. 5 tahun berikutnya ribuan santri datang, bisa ngasih makan gratis ribuan anak-anak yatim. Alla takhafu wa la tahzan. Nggak ada takut dan sedih. Itu gimana logika matematikanya? Dari satu santri, mau kita sebut Tebu Ireng, mau kita sebut ya di Cirebon kayak Buntet, pesantren-pesantren tadinya kecil, sekarang sudah begitu luar biasa. Maka kadang-kadang bentuk pesantrennya juga menarik ya Pak Yudi. Enggak seperti pesantren yang modern yang dari awal desainnya besar, luas. Pesantren tradisional itu nggak kayak gitu. Kadang-kadang bentuknya beda-beda. Masuknya juga karena tergantung keadaan. Dari satu rumah punya uang lebarin bentuknya juga akhirnya tradisional. Ya, saya dulu di pesantren di Muncul Cirebon juga sama. Kayaknya ada uang, lebarin tanahnya, ininya, modelnya ya pas ada uang, tapi besar. Jadi contoh kalau kita mau melihat siapakah religiopreneur di Indonesia adalah para kiai yang belum ada bantuan dari pemerintah, belum ada dukungan dari mana-mana, dia membuka pesantren, kemudian hanya 1 santri, tapi dia istiqomah dan dia bahagia tanpa syarat, tidak pernah pondok pesantren dari awal menghitung berapa untungnya. Pondok kita nggak ada. Kalau dari awal sudah berapa untungnya ya pasti bangkrut pondok pesantren. Hampir nggak ada cerita pondok pesantren bangkrut. Betul nggak? Nggak ada itu. Terjadilah kebangkrutan di pondok pesantren karena nggak bisa membiayai santri-santri, nggak ada ya. Nggak ada sama sekali. Lihat, itu sebenarnya contoh religiopreneur. Gina unafas. Di dalam batinnya nggak ada ya khaufun, perasaan takut yang berlebihan dan sedih yang berlebihan. Dia yakin bahwa karena yang dicari bukan keuntungan, yang dicari adalah keberkahan, barokah, keberkahan. Sehingga ya sejalan dengan hadis Rasulullah bahwa sebaik-baiknya manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Dan itu dilakukan oleh banyak pondok pesantren. Ya, ketika sekolah dari awal sudah masuknya adalah berapa keuntungan sekolah ini, yang nggak nyampe 5 tahun nutup. Tapi kalau di awal modalnya adalah keberkahan, dari lulusan 1 santri, tahun berikutnya 5 santri. Coba ke Jawa Timur pesantren-pesantren besar itu. Kalau diwawancara, awalnya berapa orang? 1. Siapa santrinya? Tetangga saya. Sekarang berapa? 20.000. Menyebar kemana-mana. Bentuknya gimana pesantrennya? Ya, kayak gitu modelnya. Karena tidak didesain dari awal seperti pesantren modern ya. Tapi itulah kekuatan dari Indonesia ya. Karena Indonesia memiliki pondok pesantren, kemudian orang Amerika mengamati, dan mereka kemudian membuat modelnya bukan pesantren, tapi istilahnya adalah boarding school. Jadi boarding school itu diambil dari pesantren, istilah boarding school itu. Boarding school ya, yang sekarang dipakai oleh sekolah-sekolah modern, betul nggak? Boarding school itu pondok pesantren yang dia full belajar di situ ya, boarding.
Maka orang yang nggak suka dengan Indonesia itu katanya hajar dulu pondok pesantrennya. Dibuat aja ya nama-nama buruk, pesantren adalah teroris, pesantren melatih bom, tapi kan tetap nggak berhasil menghajar pesantren itu, teman-teman. Karena ternyata dalam buku Revolusi Jihad Santri, ya Indonesia memang suka atau nggak suka, ya kenapa kemudian ada Hari Santri? Pada waktu itu Indonesia sudah mendeklarasikan ya Bung Karno, Bung Hatta dengan proklamasi dan sebagainya. Tapi di Surabaya mereka masih menjajah. Maka Hadratus Syekh memutuskan untuk menyerang di Surabaya, tetapi ditunda 1 hari. Kenapa? Karena menunggu satu kiai dari Cirebon, Kiai Abbas dari Cirebon, dari Buntet, maka ditunda 1 hari. Di Cirebon itu dikenal dengan kiai ya, kiai yang melatih kesaktian gitu. Diijazah para santri-santri di sana, kemudian berperang dengan melawan penjajah dan mereka kalah. Dan sejak itulah kemudian disebutkan sebagai Hari Santri Nasional ya. Karena pada waktu itu mereka berhasil mengusir dan Indonesia bisa seperti hari ini. Dan mereka ditawarkan mau jadi ABRI tentara atau kembali ke pondok pesantren. Sebagian mereka memilih kembali ke pondok, sebagian masuk ke tentara atau ABRI. Jadi ABRI itu banyak awal-awalnya juga para santri ya, teman-teman, dan itu adalah fakta ya. Sehingga kalau sekarang tentara kadang-kadang memang dekat dengan masyarakat, memang mereka lahir dari masyarakat. Mereka lahir dari masyarakat dan dari ya pesantren, teman-teman. Revolusi Jihad Santri, teman-teman, hebat. Sahabat-sahabat yang great, itu yang ditakutkan oleh penjajah ya, bahwa selama masih ada pondok pesantren, selama masih ada seperti itu, sulit mengalahkan Indonesia kalau perang. Karena perangnya gerilya, masuk ke hutan, sulit mengalahkan Indonesia itu. Maka mereka membuat desain bagaimana mengalahkan negara-negara seperti Indonesia, dibuatlah namanya proxy war. Perang boneka. Indonesia ya, bagaimana kemudian saling berantem sesama bangsanya sendiri. Maka Bung Karno sebelum wafat menyampaikan bahwa zamanku lebih mudah, musuhku jelas dan nyata. Tapi zamanmu lebih sulit, musuhmu adalah saudaramu sendiri. Kita lihat, kadang-kadang kita diajak perang melalui media sosial, sama-sama muslim, sama-sama ulama, sama-sama Habib, tapi kemudian kayak desain biar saling memusuhi ya, teman-teman, hebat. Sahabat-sahabat yang great. Maka tadi teman-teman ya, untuk kekayaan jiwa tentu saja ya teman-teman, yang tadi pertama adalah ya harus yakin tadi, yang kedua harus cerdas. Yakin tapi nggak cerdas juga ditipu terus ya. Nah, kecerdasan ini memang salah satu didapatkan ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat yang luar biasa, dari riyado. Orang yang riyadonya memang dia kuat, biasanya cerdas, teman-teman. Ada yang riyadonya dengan puasa, ada riyadonya dengan sodako, ada riyadonya dengan ya tangannya mudah menolong saudara, ada riyadonya dengan ya auranya aura kasih, betul ya, selalu bahagia, melihat orang selalu bahagia. Ada banyak riado teman-teman. Ya, ada yang riadonya sholat malam, ada riadonya puasa Senin Kamis, ada yang puasanya riadonya dengan puasa Daud, ada riadonya banyak jalan menuju riado tersebut. Latihan untuk hati ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Ya, dan termasuk teman-teman alumni Seven Wonders dan 21 Days yang terus riado dengan menjaga 3S. Itu juga bagian dari riado kita. Biar kemudian dicerdaskan. Ya, dicerdaskan teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Pada saat dicerdaskan ya kita akhirnya punya capacity ya teman-teman yang great. Jadi teman-teman yang luar biasa ya, teman-teman yang great, dan berikutnya juga yang super penting dalam Gina Unafas adalah
jujur ya. Orang-orang jujur ini tentu saja menjadi nilai plus dimanapun ya. Dia seperti cahaya yang akan diminati oleh banyak ya. Dia akan menarik semuanya teman-teman ini. Dan kejujuran ini memang tidak ujuk-ujuk, biasanya memang dibangun oleh keluarga, dibentuk oleh budaya keluarga. Ya, budaya keluarga yang membentuk akhirnya dia terbiasa dengan jujur ya teman-teman ini. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah percaya bahwa suksesnya kita bukan semata-mata karena kerja keras kita saja, tapi suksesnya kita ini karena ada berkat orang lain juga mendoakannya. Ada orang lain juga yang menolong, sehingga kita banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada sekeliling kita, ya, tim, sahabat, keluarga, ya, kemudian juga teman-teman. Kita bersyukur, berterima kasih kepada manusia. Kata Rasulullah sama dengan berterima kasih kepada Tuhannya gitu. Jadi semakin banyak kita berterima kasih kepada manusia yang ada di sekitar kita, membantu kita menjadi hebat, menjadi sukses, menjadi maju, itu juga bentuk syukur kita kepada Allah, teman-teman hebat. Tapi ketika kita malah kufur, malah menutup diri, sulit mengucapkan terima kasih kepada sesama manusia yang membuat tim sukses, ya kita sama dengan kufur kepada Allah juga. Ditutup semua pintu-pintunya ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Dikunci semuanya ya. Yang ada adalah penyesalan ya teman-teman yang hebat. Sahabat-sahabat yang keren. Semoga kita semua terus mengkayakan jiwa kita. Maka insya Allah kalau sudah jiwanya kaya, harta akan ngikutin ya teman-teman. Tapi kalau hartanya kaya, jiwanya miskin, tetap aja ya rakus, tetap aja nggak bisa sodako, tetap aja nggak bisa infak, tetap aja bahkan bayar zakat fitrah pun nggak bisa. Ya karena sayang ya, karena terlalu rugi ya teman-teman hebat. Tapi kalau jiwanya kita kaya, ya istiqomah itu bentuknya. Mudah-mudah aja. Sodako itu ya mudah-mudah aja. Terus bismillah. Dari yang kecil dijaga terus sampai yang besar, teman-teman yang luar biasa. Dan ya baik sodako dan sebagainya, amal ibadah kita nggak usah nunggu ikhlas dulu ya. Karena ikhlas itu yang tadi disampaikan oleh Pak Mujono juga, tangga yang ketujuh yang paling sulit. Kita bertahap aja. Maka di buku Seven Wonders saya tulis bahwa ikhlas itu adalah di atas an-nafs mutmainnah. Jadi an-nafsul mutmainnah, an-nafsul radiyah, an-nafsul mardiyah, baru an-nafsul kamilah. Mutmainnah aja sudah sangat kuat, sangat bagus ya. Tadi dibacakan oleh Budasi, Allah berfirman, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatal mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannat. Jadi dipanggil jiwa-jiwa yang tenang. Ya. Bukan ya ayat Tuhan nafsul amarah atau nafsul lawamah atau nafsul mulhamah, ya, tapi nafsul mutmainnah. Kembalilah, irji'i, kembali. Irji'i sama dengan raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada mengartikan ya innalillahi itu ya lillah. Lillah itu berarti milik. Sesungguhnya kita semua milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Jadi lam ini memiliki arti milik ya. Jadi menurut pandangan saya malah artinya adalah milik. Jadi innalillahi artinya sesungguhnya kita semua milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ya kayak milik ya pasti diambil ya. Pak Yudi nitip motor ke saya ya nanti saya ambil kok, jadi ambil lagi, masa nggak diambil punya dia. Nitip ya, nitip saya rusakin, saya berantakin ya marah ya, nggak amanah, jadi dititip. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Raji'un. Ya.
harus jelas pulangnya itu kemana ya. Kalau saya pulang nggak jelas ya bingung ya, kemana Pak Nakoy pulang kampung, nggak tahu nih, ke Brebes atau ke Cianjur, ya bingung ya. Jadi harus jelas ya, harus jelas ya pulangnya kemana. Maka dari doa wa ja'alnakum wa iyyakum ya, warkhilna wa iyyakum ilal jannati na'im. Saya doakan teman-teman semua masuk ke dalam surga yang Allah janjikan ya. Amin Allahumma amin. Di Seven Wonders sampaikan surga di dunia dan juga surga di akhirat ya. Orang-orang yang ikhlas mendapatkan surga bahkan sebelum waktunya. Punya istri yang soleh adalah surga, punya suami yang imam adalah surga, punya saudara yang berakhlak adalah surga, punya ilmu yang manfaat adalah surga ya. Punya lingkungan yang mendukung adalah juga surga-surga di dunia ya teman-teman yang great. Kita bekerja dengan mudah juga surga yang harus kita syukuri, harus kita infakkan ya sebagian yang kita miliki. Bahkan sesenang-senangnya Anda makan ikan pun harus ada diinfakkan kan, durinya dikeluarkan. Enggak, saya suka banget, makanlah durinya semuanya ya. Kalau enggak, kalau lodan ya teman-teman yang great. Bahkan di Islam itu tubuh pun diinfakkan. Ya, laki-laki itu kecil sudah disunat, diinfakkan sebagian tubuhnya ya biar makin sehat dan ikuti ajaran Rasulullah SAW ya teman-teman yang great. Jadi memang ya infak itu bagian dari kehidupan teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Moga sahabat-sahabat yang great ya, insya Allah kita bertemu kembali di Ahad yang akan datang ya. Dan buat Anda yang alumni, jangan lupa nanti siang kita jam 1 ada sesi terakhir di pelatihan Seven Wonders angkatan 26 jam 1 sampai selesai. Semalam kita juga sampai jam 10 ya Bu Siti ya, di sindrom toxic success ya teman-teman, dari jam 1 sampai jam 10 malam pada semalam ya. Nanti malam adalah sesi terakhir materi Awareness of Wisdom, Vision and Surrender teman-teman yang great. Sahabat-sahabat yang luar biasa ya, terima kasih untuk sudah saling mendoakan dan berkah selalu. Terima kasih Pak Farul yang mengajak kita selalu untuk berinfak ya teman-teman, dan semoga semuanya bahagia tanpa syarat dan insya Allah kita semuanya ya menjadi manusia di atas rata-rata. Bu Siti, sebelum saya doa, barangkali ada yang mau berbagi kebahagiaan di minggu ini, dipersilakan ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat ya. Silakan, nanti setelah itu kita tutup dengan doa bersama. Silakan Bu Siti. Ya, terima kasih Coach. Oke, sahabat semuanya, Bapak Ibu semuanya yang akan berbagi kebahagiaan pada pagi hari ini, monggo dipersilakan siapa mungkin sudah merasakan kemarin menjalani training The Seven Awareness atau selama mengikuti pelatihan dari Coach Nakoy. Silakan, siapa? Bu Rina Lutfi ya? Iya, mau berbagi. Boleh. Monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi hari ini juga kita bisa bermuajah kembali ya, setelah semalaman sampai jam 10. Emang ini tiap hari kita terus dipupuk ya dengan materi-materi yang begitu luar biasa. Dan nanti siang kita start lagi, mudah-mudahan saya tidak telat ya, karena hari ini itu pemberangkatan anak-anak saya kembali ke pesantren sebenarnya. Jadi tadi pun udah ngepak-ngepak sedikit-sedikit gitu ya. Jadi anak yang pertama juga di pesantren, anak yang kedua juga di pesantren. Jadi mau kembali setelah liburan, walaupun tempatnya berbeda, dan mudah-mudahan keduanya sebenarnya hari ini harus kembali. Jadi mudah-mudahan saya sempat nanti jam 1 sudah standby lagi ya, karena ini sangat penting banget. Subhanallah, tadi saya sudah mendengarkan ya tentang kekayaan yang selama ini
kita selalu melihat dari mata zohir kita bahwa kaya itu kalau kita melihat orang itu punya mobil mewah gitu, rumah yang megah, uang yang banyak gitu kan, terlihat secara zohir itu kaya. Tapi sebenarnya kaya yang sesungguhnya yang tadi coach utarakan tuh sebenarnya bukan itu, tapi kaya hati ya. Laisal gina an kasrotil ar walakinnal gina an nafsi. Jadi kaya hati. Dengan kaya hati manusia itu pasti sudah menjadi takwa, sudah istiqomah ya. Jadi jika manusia sudah takwa, sudah istiqomah, itulah manusia sempurna gitu, manusia sesungguhnya gitu. Kalau misalnya kita punya kekayaan hati yang luar biasa, kita sudah yakin, seyakin-yakinnya kepada yang Maha Kuasa. Seperti tadi diutarakan ya, sebenarnya betul juga contoh-contoh kaya hati pedagang yang ada di pom bensin, pedagang bensin eceran gitu. Di Cianjur pun seperti itu, coach gitu ya. Setiap kita masuk ke toko-toko manisan, kadang saya suka bertanya, ini ngapain dia pedagang asongan itu dagang tauco, mochi di toko manisan, sedangkan orang yang turun dari mobil itu pasti masuknya ke toko. Tapi itulah mereka yakin bahwa Allah itu sudah memberi takaran rezeki masing-masing gitu, tidak akan tertukar dengan siapapun. Berarti pada pedagang itu juga sudah mempunyai kekayaan hati ya, coach. Luar biasa sekali bahwa memang kalau kita yakin, kemudian kita cerdas, kemudian tadi apa, jujur, itu sudah pasti menjadi manusia yang sempurna ya. Mudah-mudahan dengan adanya pelatihan-pelatihan ini dari mulai 21 days, kemudian the 7 awareness, saya pun di sini merasakan ya, benar-benar ilmu ini luar biasa. Karena kebanyakan ini mengolah jiwa kita gitu. Dari mulai keikhlasan, dari mulai memaafkan, dari mulai memberi, banyak bersedekah gitu, banyak berinfak. Ini ilmu luar biasa dan sekelas profesor pun mungkin memang ini membutuhkan gitu kan. Sekelas apapun orang itu baik, bagus, tapi kalau tidak punya kejiwaan yang baik itu nol gitu kan. Jadi saya melihat dari awal kenapa ini yang mengikuti training-training dari Coach Nako ini kebanyakan orang luar biasa, bukan orang biasa, tapi dari orang-orang yang sudah banyak ilmu, bahkan pejabat, profesor, pengusaha yang sudah terlihat berhasil, tapi mereka mengikutinya gitu. Nah di situ saya yakin bahwa ini memang ilmu yang tidak ada di setiap di setiap disiplin ilmu apapun gitu kan. Jadi harus, makanya saya ke teman-teman yang sudah beberapa kali saya ajak dan saya ikut webinar ini, terus kasih pengertian bahwa ini adalah penting, profesi apapun kita gitu. Kita udah pernah S1, pernah S2, pernah S3, mungkin kalau misalnya tidak mengikuti ini, mental kadang-kadang kurang kuat, jiwa juga, kemudian hati juga kurang ikhlas. Itu pasti gitu. Makanya ikuti training yang umum dan juga pengajian yang setiap hari Minggu ini benar-benar luar biasa gitu ya. Jadi coach itu mungkin benar-benar hebatnya apa? Karena seorang yang sempurna dalam luarnya mungkinnya secara umum dan hatinya juga gitu. Jadi ada background, di situ ada background dari spiritualnya. Jadi di sini saya bersyukur banget dan mudah-mudahan kehidupan saya bisa terus memancar gitu, terpancar dari coach juga dari rekan-rekan semua yang great, dan saya selalu mengingat gitu ya, apa yang sudah saya terima, walaupun dalam keseharian ini pasti memang masih belajar gitu, belajar konsekuen, belajar mengikuti dengan baik, walaupun belum bisa secara full gitu kan. Kadang-kadang dari
sholat malamnya, kadang-kadang masih telat, kadang-kadang dari olahraganya juga setiap hari kadang-kadang tidak ada waktu misalnya gitu kan. Jadi tapi terus kita harus terus menjalaninya, berusaha dengan konsekuen, juga berusaha untuk mengolah hati dan mengolah jiwa gitu kan, karena kita ingin menjadi manusia sempurna. Dan disinilah puncaknya, hati yang luar biasa, hati yang istiqomah, hati yang takwa, mungkin itu ya, karena apapun profesi kita, keadaan kita, kalau misalnya sudah ada dalam jiwa kita itu takwa, insya Allah kita menjadi insan yang kamil. Mungkin itu saja Bu Siti. Doakan saya juga dari semua, mudah-mudahan semakin istiqomah, semakin jadi manusia yang sukses di atas rata-rata. Juga terima kasih, ini semua anugerah buat saya. Mungkin itu saja, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina. Ini adalah baru salah satu ya, salah satu testimoni dari yang mengikuti webinar-webinar yang ada di Rumah Kesadaran, mulai dari 21 Days, kemudian The 7 Awareness, dan juga kajian pada Ahad pagi seperti ini. Jadi silakan Bapak Ibu semuanya untuk tidak hanya untuk diri sendiri, tapi mengajak kepada semua yang ada di lingkungan kita agar jiwanya semakin kaya, seperti pada kajian pada pagi hari ini, sehingga yakin akan yakin ada yang mengatur dan tidak akan tertukar, sudah ada takarannya semuanya. Juga dengan cerdas, yaitu dengan riyadhah yang kuat, jujur, dan yang tidak kalah pentingnya adalah percaya bahwa apa yang kita dapatkan itu tidak semata dari kerja kita, tapi itu salah satunya mungkin adalah doa-doa dari sahabat-sahabat kita, sehingga saya baru mengalami ya untuk Zoom seperti ini di Rumah Kesadaran inilah, ketika Zoom itu kita saling mendoakan, satu layar ya, satu Zoom itu saling mendoakan. Jadi ini ilmu sangat penting ya, ini ilmu baru buat saya ya, dari waktu bulan Agustus atau apa itu saya mulai gabung. Disitulah kita saling mendoakan seperti itu. Nah, itulah yang salah satu dari jiwa kita menjadi semakin kaya. Seperti itu, Coach. Sudah ada satu yang mungkin langsung berdoa ya, Coach. Ya, mungkin doa kita minta nih Ustadz Nazar Manto dari UIN Palembang ya. Iya. Seven Awareness angkatan ke berapa ya? Keberapa Ustadz? Angkatan berapa Ustadz Nazar? 24 apa ya? 23. 24 ya, Coach. 23 ya? 23 atau 24 bareng saya kayaknya. Oh ya, jadi saya tuh bertemu dengan Ustadz Nazar Manto melalui ADAI ya, Asosiasi Dai dan ADAI ya. Saya jadi lagi sertifikasi Dai, menjadi ketua panitia, ketemulah dengan Ustadz Nazar, Bu Anis, nah itu ya. Dengan satu lagi Ustadz siapa? Ustadz Nazar? Soleh. Ustadz Soleh ya. Begitu, dan beliau dosen di sekarang banyak mempraktekkan ilmu self-awareness, menjadi dosen yang dicintai oleh banyak murid-muridnya. Amin ya. Amin. Ya. Baik, kita minta Ustadz Nazar Manto yang memimpin doa ya, sebagai doa penutup pada kesempatan Ahad ini ya. Dan jangan lupa setelah ini olahraga walaupun 15 menit ya, biar selalu sehat. Buat Nini juga ucapan terima kasih karena istiqomah sedekah Jumatnya di sedekah nasi kotaknya ya. Silakan Ustadz Nazar Manto dari Palembang mendoakan. Ini ada dari 3 negara Ustadz, selain Hong Kong ada Malaysia juga. Siang ini pun dari Malaysia ada ya, Bu Siti, Bu siapa? Iya, ada. Mbak Arti. Bukan, satu lagi yang peserta. Oh, Hanifah. Iya, Hanifah. Bu Hanifah, terus dari Hong Kong juga Mbak Joplo dan teman-teman.
dan tentu saja dari Indonesia yang tersebar dimanapun ya berada. Silakan Ustaz Nazarmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang great semua, ya mohon maaf saya mungkin baru bisa bergabung ya, karena saya ikut sertifikasi dosen, kemudian ikut training PKDP ya, yang dilaksanakan oleh Menteri Agama. Ini pun masih Zoom terus ini. Ya 3 bulan nih, lama betul. Ya, tapi tadi saya habis ngisi subuh juga, atau saya subuh di masjid di Kota Palembang. Nah sekarang alhamdulillah saya singkatkan bisa gabung gitu di pagi hari ini bersama sahabat-sahabat yang great, yang sangat luar biasa. Ya marilah kita mungkin sebagai insan yang dhaif, insan yang lemah, tiada kekuatan melainkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya di antara kita ini semua punya kelemahan, tapi mudah-mudahan Allah jadikan setiap kelemahan itu akan menguatkan kepada saudara kita, dan mudah-mudahan setiap kita punya kelebihan, dan kelebihan itu juga akan menguatkan kepada kita insan yang lemah, yang dhaif ini. Marilah kita berdoa. Kita awali dulu dengan membaca surah Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW wa ila zuriyatihi wa ashabihi wa ilal muslimin wal muslimat wa ilal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana ya Kemudian kita beristighfar dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la qabidha lima basatta wa la basita lima qabatta wa la hadiya liman adlalta wa la mudilla liman hadaita ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل حفلنا واجعل جمعنا هذا واجعل لقاءنا هذا بركة ونعمة لنا ولعائلتنا ولأهلنا ولأسرتنا أجمعين يا الله يا أرحم الراحمين اللهم لك القدرة ولك القوة ولك النعمة ولك البركة
فأنزلها إلينا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا رب العالمين. اللهم لنا ذنوب كثيرة اللهم لنا عيوب كثيرة اللهم لنا مشكلة كبيرة اللهم لك السبل ولك الحلول فأتها إلينا وحلل لكل مشكلتنا يا ميسر لكل عسير حاجاتنا كثير فيتيسر لكل عسير يا الله يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami di pagi hari ini ya Allah, kami insan yang dhaif, wa khuliqa insan dhaifah. Engkau ya Allah menciptakan kami sebagai manusia yang lemah, yang dhaif, yang tiada kekuatan melainkan kekuatan-Mu ya Allah. Ya Allah, dengan kelemahan itu ya Allah, berikanlah kekuatan kami yang lemah ini ya Allah untuk melakukan kekuatan iman, ukhuwah Islamiyah di antara kami ya Allah. Kami lemah ya Allah untuk membantu sahabat kami, saudara kami ya Allah. Kami lemah ya Allah untuk mengulurkan kebaikan kepada saudara kami ya Allah. Padahal itu tidak berbayar ya Allah. Padahal itu murah harganya ya Allah. Itu ya Allah, berikanlah kekayaan kepada kami ya Allah. Kaya hati kami ya Allah. Kaya hati kami untuk menolong saudara kami, sahabat kami ya Allah. Kaya hati kami ya Allah untuk berbuat kebajikan-kebaikan ya Allah. Baik kepada diri kami sendiri ya Allah. Kepada keluarga kami, kepada anak kami ya Allah. Kepada sahabat kami, teman kami, saudara kami semua ya Allah. Kepada saudara-saudara kami yang hadir di Zoom ini ya Allah. Engkau jadikan berkat ya Allah. Engkau jadikan ya Allah nikmat di antara kami ya Allah. Untuk saling mendoakan di antara kami ya Allah. Engkau telah menciptakan ya Allah segala sesuatu berwarna-warni ya Allah. Bunga-bunga berwarna-warni ya Allah. Sebagai ciptaan-Mu juga berwarna-warni dan lain sebagainya Allah. Itu kami sadar ya Allah. Bahwa itu insan yang dhaif ya Allah. Menunjukkan insan yang dhaif ya Allah. Kami tidak bisa hidup satu warna ya Allah. Tentunya kami hidup berwarna-warni ya Allah. Sehingga terbangun ukhuwah Islamiyah di antara kami ya Allah. Baik itu ukhuwah ya Allah ubudiyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah fid dini al-islami ya Allah di antara kami ya arhamar rahimin. Ya Allah, sadarkan diri kami ya Allah untuk menghilangkan segala kekerasan di antara kami ya Allah. Keras hati kami ya Allah untuk memaafkan sahabat kami, saudara kami ya Allah. Keras hati kami ya Allah untuk mengulurkan kebaikan ke tangan ya Allah, buat tangan ya Allah, untuk mengulurkan ya Allah, berbuat kebajikan-kebaikan ya Allah di antara kami ya Allah. Keras hati kami ya Allah untuk mengingat-Mu ya Allah, zikir kepadamu ya Allah ya arhamar rahimin. Keras hati kami ya Allah berempati, bersimpati ya Allah kepada sahabat kami, saudara kami ya Allah. Ya Rabbal Alamin, kami sadar itu semua ya Allah, kelemahan kami ya Allah. Itu ya Allah, bukakan pintu hati kami ya Allah. Bukakan pintu hati kami ya Allah untuk saling menyayangi ya Allah. Saling menghormati ya Allah. Saling menghargai ya Allah di antara kami ya Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kami sadar ya Allah bahwa Engkau telah menurunkan ilmu kepada kami ya Allah. Illa qalila ya Allah. Kecuali hanya sedikit ya Allah. Tidak mungkin kami ya Allah bisa menguasai ilmu-Mu ya Allah.
tanpa dengan sahabat kami, saudara kami, ya Allah. Saling memberi, ya Allah. Saling menasihati, ya Allah, di antara kami. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma ghfir lana dhunubana wa dhunuba walidina wa dhunubal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, kepada guru-guru kami, sahabat kami, teman kami, ya Allah, ayah kami, ibu kami, ya Allah, yang telah Engkau ambil, ya Allah, yang telah Engkau, ya Allah, panggil ke hadirat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampunilah, ya Allah, dosa-dosa mereka, ya Allah. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ja'al qabrahum min riyadil jinan, ya Allah. Allahumma ja'al qabrahum min rawdatil jannah. Allahumma nawwir qabrahum binurika ya rabbal alamin. Wala taj'al qabrahum hufratan min khufarin niran ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alimna wa arabna ana rizqaka ya Allah, ana rizqaka katsira ya Allah, ana arzaka katsira ya Allah. Wa in kana fis sama fa'azilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana masiran fayasirhu ya rabbal alamin. Allahumma la tada' min maqamina hadza dhanban illa ghafarta wala hamman illa farasta wala daynan illa qadaita wala maridan illa syafaita wala barakatan illa baraktaha wala ni'matan illa an'amtaha wala safiran illa wasaltah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabi ummihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nazar yang sangat great ya. Doa tersebut telah kita sama-sama panjatkan. Dan mari kita tutup teman-teman yang great ya. Silakan buka video. Kita tutup dengan salam kesadaran Indonesia. Silakan. Wajahnya semua buka nih, yang baru-baru juga auranya harus aura kasih semua. Ya, yang belum mandi ya. Belum pada mandi. Mas Guido, apa kabar di sana ya? Dan silakan. Baik teman-teman yang great ya, Pak Rizal dan semuanya. Salam kesadaran Indonesia. 1, 2, 3. Great. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach. Terima kasih Coach. Jazakallah dan kasih kepada Coach Nakoy dan juga Pak Nasarmanto yang telah
memimpin doa pada pagi hari ini, dan semua teman-teman sahabat semuanya yang hadir pada kajian pagi hari ini, semoga kita mendapatkan keberkahan dari kajian ini. Sampai jumpa pada akad depan, dan saya ingatkan kembali untuk yang training di Seven Awareness nanti kita ketemu jam 1. Terima kasih, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majid. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.